Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, di tanganku ini ada HP Redmi 9C. Kondisinya HP ini tuh disentuh tidak mau ya. Saya tanya ini kenapa, sebelumnya bilangnya pernah jatuh ya. Lalu ya seperti ini keadaannya. Dan bilang pemilik, HP ini sudah dibawa ke tempat servis, sudah diganti LCD yang baru. Dari beberapa LCD yang dicoba, bilangnya nggak bisa ya untuk sentuhnya. Berarti indikasinya kan HP ini rusak di bagian mesin, karena sudah dicoba LCD yang baru ya. Nah, ini saya coba matiin, sama sekali nggak ada respon saat disentuh. Nah, ini kita akan coba buka ya, kita akan cari tahu apa permasalahannya. Ya, jadi untuk kasus HP yang tidak mau disentuh ya, itu ada beberapa faktor penyebab. Biasanya selain ya memang LCD rusak, itu jalur ke touchscreen-nya bermasalah. Apalagi kalau jalurnya menuju ke bagian SoC, sistem on chip atau CPU ya. Nah, itu yang sering terjadi di HP-HP sekarang. Ya, ini langsung saja saya bongkar ya. Jadi karena HP ini juga udah pernah dibawa servis, sudah coba diganti LCD, masih tetap ya. Kita langsung aja menuju ke bagian mesinnya. Tapi beberapa tipe HP model-model lama itu masih belum banyak kasus-kasus touchscreen yang CPU ya. HP-HP yang model sekarang ini kebanyakan touchscreen-nya jalurnya itu mengarah ke CPU. Baik itu kayak ya Mi 10T, lalu Poco. Jadi kalau sudah kasusnya ke CPU, itu menjadi pertimbangan ya buat kita sebagai teknisi itu ya harap-harap cemas juga, karena prosesnya tentunya kita lakukan rebal ya. Namun yang jadi masalah kadang itu kan HP posisi hidup. Kalau kita rebal lalu kita lagi apesnya ya HP jadi nggak mau nyala. Nah, itu resiko yang ditanggung. Ya, kita lihat berdasarkan skema. Jadi ada 6 jalur untuk touchscreen. 6 jalur ini menuju ke bagian CPU. Lalu yang ini VIO 1,8 menuju ke power management atau IC power. Ini ya, yang merah menuju ke bagian IC power. Nah, ini tegangan VIO ya 1,8. Lalu ini menuju ke CPU. Jadi 6 jalur sendiri itu menuju ke CPU. Nah, setelah HP saya cek, untuk nilai hambatan dalam yang mengarah ke CPU ada 2 kaki yang tidak punya nilai. Artinya berarti di area CPU bad connect. Nah, ya jelas kalau udah seperti ini, mau diganti LCD berapa kali ya tetap nggak mau disentuh ya. Jadi teman-teman berdasarkan skema seperti ini bisa ukur ya jalur-jalurnya. Kalau ini tegangan ini VIO sudah keluar ya, jadi tidak masalah yang menuju ke IC power ya.
Ini kalau nggak salah menggunakan MT6357CRV ya, IC powernya. Lalu ini untuk beberapa jalur yang semuanya itu mengarah ke CPU. Nah, ini buat teman-teman, kalau kasusnya kan tidak mau disentuh ya, jadi enggak selalu itu kasusnya LCD. Apalagi kalau teman-teman pejuang COD misalnya dapat minus nggak mau disentuh, nah teman-teman beranggapan wah ini mungkin LCD-nya ya. Kalau untuk HP-HP sekarang itu belum tentu LCD-nya, bisa jadi ya seperti ini, jalur ke bagian CPU-nya bad connect. Nah, solusinya ya direbal CPU-nya. Oke, ini berdasarkan skema ya. Ya, ini dia untuk CPU-nya. Jadi ini menggunakan chipset MediaTek ya. Oke, kita akan pastiin dulu ya dengan cara ya, sebetulnya pengukuran sudah pasti ya, karena saya ukur nilainya tidak keluar hambatan dalam menuju ke CPU. Jadi langsung saja kita akan angkat CPU-nya. Nah, berhubung CPU-nya ini dilem ya, jadi ya dikerok-kerok di bagian pinggirnya saja untuk menghilangkan lem. Nah, ini bisa menggunakan pisau ini ya, khusus untuk rebaling ya. Jadi untuk pengikisan jangan terlalu kuat biar tidak luka untuk di bagian mainboardnya. Nah, tembak seperti ini. Jadi harus dibersihkan dulu ya, supaya saat kita itu jengatkan atau kita lepas CPU-nya itu tidak tidak susah, sehingga lebih gampang dan lebih cepat untuk kita congkel ya. Nah, untuk pemanasan atau pengangkatan CPU ini biasa saya gunakan panasnya 370, anginnya 50 ya. Nah, untuk blowernya saya gunakan Quick 2008. Ya, ini sudah terangkat, lalu ya tinggal dibersihkan saja untuk di bagian mainboardnya. Jadi kita solder seperti ini sampai lemnya itu bersih ya. Jadi nggak semua HP untuk jalur touchscreen itu terus solusinya rebal CPU. Itu nggak semua ya. Tapi kebanyakan untuk HP-HP yang model-model baru itu, kalau LCD-nya masih mulus tapi nggak mau disentuh, ya teman-teman jangan panik dulu. Coba dibongkar HP-nya, coba dilepas baterainya, dan coba dipasang lagi. Ya siapa tahu hanya nge-freeze ya. Tapi kalau udah dicoba itu masih tetap, bahkan dicoba LCD masih tetap, ya kemungkinan memang mesin yang bermasalah. Ya ini tinggal saya cetak dan saya pasang saja ya. Oke teman-teman, ini sudah saya rebal ya, dan kita akan langsung nyalakan. Untuk proses pemasangan saya sudah rekod, tapi ternyata enggak ke save. Wah, memang kayaknya korup. Jadi ya ini sudah mau nyala, dan resikonya ya kalau teman-teman saat terima servisan yang model seperti ini, HP posisi nyala tapi nggak mau disentuh, kalau kita rebal, blower terlalu panas, lalu nggak, coba
Alhamdulillah. Sudah bisa ya untuk sentuhnya. Kita coba lagi. Nah, alhamdulillah ya. Jadi kenapa bisa terjadi ya, karena bad connect itu. Jadi CPU itu kondisi kan klaim hitam, sehingga saat terjadi sesuatu dia bisa tidak terhubung. Nah, kebetulan yang bad connect ini jalur bagian touchscreen-nya. Nah, diukur dulu di bagian jalur touchscreen berdasarkan skema ya. Kalau nggak keluar nilai hambatan dalam yang menuju ke CPU, berarti solusinya rebal CPU. Namun tetap hati-hati ya. Rebal CPU posisi HP nyala begini, kita mesti hati-hati di setelan panasnya ya. Jangan terlalu lama untuk mengakibatkan, kalau terlalu lama kan CPU bisa mati ya, sehingga ya jadinya awalnya hidup jadi nggak bisa hidup kan, jadinya nombok ya. Seperti itulah resiko. Makanya untuk proses rebal yang seperti ini itu membutuhkan biaya yang nggak sedikit ya. Jadi ya semua tergantung juga teknisinya. Oke, itu saja, ini tinggal dirapikan, dan terima kasih ya. Tetap jaga kesehatan selalu dan sampai jumpa ya. Tetap semangat. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.